Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang gerak parabola, yaitu fisika kelas 10 SMA dengan menggunakan metode belajar AVID, Audio Visual Tutor. Jadi pertama akan saya jelaskan teori dan soal pengantar. Bisa kalian ulang untuk lebih memperdalam, atau kalian catat ringkasan rumusnya. Setelah itu akan saya berikan latihan soal. Tolong dikerjakan sesuai waktu, jadi disiapkan alat-alat tulisnya. Kemudian jawaban kalian bisa kalian kirim melalui WA dengan nomor yang di bawah ini, ya, atau melalui email. Nanti akan saya berikan pembahasannya dan akan saya nilai kira-kira kalian termasuk pada kelompok yang mana untuk bab gerak parabola ini. Jika kalian sudah berhasil dengan baik, maka akan saya berikan soal pendalaman yang berupa soal UN, soal atau ujian sekolah, soal UTBK, UGM, UI, dan Undip. Ya, kalian bisa bergabung pada Margo Study Club, privat les, kelompok belajar, kerjasama sekolah, baik online maupun offline. Ya, kita mulai. Gerak parabola adalah gerak benda yang mempunyai lintasan parabola. Tentunya udah belajar parabola di matematik. Dia mempunyai sumbu simetri. Jadi ke atas pasti sama dengan ke bawah. Dan gerak parabola itu sebenarnya terjadinya bukan harus naik, tapi bisa mendatar, bisa juga turun. Sudut terhadap sumbu X itu disebut sudut awal pelemparan, disebut sudut elevasi. Gerakan yang terjadi pada sumbu X tanpa percepatan, berarti sumbu X adalah merupakan GLB. Sedangkan pada sumbu Y ada percepatan gravitasi. Dan jika membentuk sudut, maka kita uraikan menjadi Vx dan menjadi Vy. Persamaan yang terjadi adalah kecepatan pada X karena tidak punya percepatan karena GLB, maka kecepatan pada sumbu X ini selalu tetap, yaitu V0 cos. Kecepatan awal dikalikan cos sudut elevasi. Lihat setiap gambar, nilai Vx-nya tidak berubah. Oke. Lalu bagaimana Vy-nya? Vy-nya ini mempunyai kecepatan awal V0 sin. Karena ada percepatan gravitasi yang ke bawah, sementara dia ke atas, berarti memperlambat. Sesuai rumus GLBB. Masih ingat? Vt sama dengan V0 min AT. Hanya Vt-nya diganti Vy, kecepatan pada sumbu Y setiap saat. V0 sin min A-nya diganti gravitasi. Inilah Vy-nya setiap saat. Mau di bawah, mau di tengah, mau di puncak, dan seterusnya. Nah, Vy-nya itu akan berubah. Kalau naik, dia akan mengecil, dan pada saat di puncak, ketinggian maksimum, ini tidak punya Vy. Vy-nya 0. Dan ke bawah dia naik lagi. Bisa? Jadi kecepatan pada suatu saat tertentu, kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, berarti X itu vektornya I, Y itu vektornya J. Dan arah kecepatannya maka akan berubah menjadi tangen, yaitu Vy per Vx. Sedangkan besar kecepatannya tentunya Pitagoras. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini rumus kecepatan. Vx, Vy, V vektor, arah V, V skalar. Bisa ya? Lalu bagaimana dengan jaraknya? Jaraknya pada sumbu X ada GLB, tinggal V kali T, hanya V-nya Vx, berarti V0 cos. Sedangkan pada sumbu Y adalah GLBB, yaitu V0 T min setengah GT kuadrat, hanya V0-nya V0 sin. Ya, ini seperti rumus GLB, itu seperti rumus GLBB. Oke? Dan kita bisa mencari hubungan X dengan Y. Nah, ini saya lihat di buku-buku jarang nih, boleh kamu catat. Ada persamaan gabungan X dengan Y yang tanpa variabel T. Asalnya sebenarnya T ini diganti X dibagi V0 cos. Sin dibagi cos, namanya tangen. V0-nya kecoret. Jadi Y itu sama dengan X tangen theta min setengah G. T-nya tadi diambil X dibagi V0 cos dikuadratin. Inilah langsung rumus antara Y dengan X setiap saat pada gerak parabola yang tidak mengandung unsur waktu. Bisa ya?
Nah, kalau vektor posisinya, ya berarti tinggal yang X kasih embel-embel I, yang Y kasih embel-embel J. Jelas ya? Lalu berikutnya, kalau kita perhatikan tadi, pada saat di puncak, VY-nya 0. Karena VY-nya 0, min pindah jadi plus, kali pindah jadi bagi, maka kita bisa peroleh T pada saat ketinggian maksimum ini, yaitu V0 sin per G. Dari sini. Dan waktu sampai dia jatuh karena simetris berarti 2 kalinya. Jadi T pada saat jatuh, Tx max adalah 2 kali TH itu. Bisa? Dan kalau T pada saat H ini kita masukin ke dalam X dan ke dalam Y, maka saya bisa peroleh persamaan tinggi maksimum. Yaitu Y maksimum tinggal T masukkan ke Y. Ketemu begini, V0 kuadrat. Sin kuadrat alfa per 2G. Dan kalau Tx max kamu masukkan X, kamu akan dapat begini, V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kalau nggak bisa menghitung sin 2 theta, kita pinjam trigono. Sin 2 theta itu 2 sin theta kali cos theta. Dan ada hubungan juga antara Y max dengan X max, yaitu Y max dibagi X max sama dengan tangen theta dibagi 4. Jadi pada saat kita bicara trigono, kita nggak pernah lepas dari sudut trigonometri. Ingat, sin depan bagi miring, cos samping bagi miring, tangen depan dibagi samping. Dan tolong sudutnya ini dihafal. 30, 37, 53, 60, dan 45. Bisa ya? Inilah rahasia semua ringkasan rumus untuk menyelesaikan semua permasalahan tentang gerak parabola. Bisa kamu tulis rumus ini, dicatat dengan rapi, ditulis di kertas, tempel di dinding, ya, dan seterusnya. Itu akan sangat besar manfaatnya. Dan ini rumus paling lengkap. Tidak banyak di buku-buku yang ada rumus bahwa Y max dibagi X max itu tangen dibagi 4. Dan tidak banyak buku yang merumuskan Y dengan X itu ada, yang tanpa unsur variabel T. Bisa ya? Bisa kamu pause rekaman ini dan kamu catat semua rumusnya. Oke. Setelah rumusnya kalian catat, sekarang kita ke soal pengantar. Nomor 1. Melempar bola. Sudut elevasi berarti theta. Kecepatan awal berarti V0. G-nya 9,8. Berapa tinggi maksimum? Y max. Tinggal masukin rumus Y max. Ini rumus yang digunakan. Berarti Y max adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kuadratin 20, 400. Sin 60, ingat tadi setengah akar 3 atau akar 3 dibagi 2. Maka menjadi 3/4. Ya, dibagi 2G. Ini kalau kamu hitung, ketemulah 15,5 meter. Jadi, tinggi maksimum yang mampu dicapai bola itu adalah 15,5 meter. Oke. Next, nomor 2. Bola dilempar dari suatu gedung yang setinggi. Jadi ada tinggi awal ya. Kecepatan awal diketahui, sudah diketahui, berapa tinggi maksimumnya? Tinggal masukin Y max. Bagaimana kalau melemparnya bukan di tanah, maka Y max-nya ini ditambah dengan Y max hasil perhitungan tadi. Bisa. Jadi, kita hitung dulu Y max-nya menggunakan rumus Y max V0 kuadrat. Oke, sin 2 theta. Sin 2 theta itu adalah sin apa? 60. Oke. Berapa sin 60? Sin 60 adalah sin Y max ya, sin kuadrat theta maksud saya. Oke, yaitu sin 30, setengah akar 3 dikuadratin 3/4. Ya dah, coret, jadilah 30 dibagi 2, 15. Nah, ketinggian awal itu ditambahkan. Jadi kalau ditanya berapa tinggi maksimum bola, bukan 15, tetapi 22,5. Ditambah tinggi gedung. Oke. Lama bola di udara itu menggunakan T pada saat X max, yaitu 2 kali TH. Hanya itu V0 sin. Sin 30 itu setengah. Coret habis 2 detik. Dan jarak bola terjauh, gunakan rumus ini, yaitu V0 kuadrat 400. Sinnya ini sin 60. Bisa ya?
Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kalau tadi saya ulangi, ini sinnya sin 30 ya. Jadi harusnya adalah sin 30 bukan sin 60 ya. Jadi saya ulangi, V0 kuadrat 400, sin kuadrat dari 30. Sin 30 setengah berarti seperempat. 4-nya habis, 100 bagi 25. Jadi tinggi maksimumnya ditambah tinggi gedung ya, 12,5. TX max tadi tinggal dikalikan 2, sudah benar ya. Dan X max-nya baru ini, yaitu V0 kuadrat 400 sin 2 theta. Ini 30 kali 2 sin 60 setengah akar 3. Ini coret 10, ya dah. Berarti tinggal 20 akar 3 meter. Jadi tinggi maksimumnya 12,5, lama balon di udara 2 detik, jarak terjauhnya 20 akar 3 meter. Bisa ya? Oke? Next. Ini soal bagus sekali. Ini soal SIMA UI. Dan tolong kita permainkan sudut. Yang ditanya kalau kelajuan awalnya 20, lihat nih gerakannya mendatar ya. Berarti sudut elevasinya 0. Oke. Dan ini 37. Yang ditanya D. Nggak ada waktu. Kita langsung pakai rumus yang Y dengan X. Di mana dia terbangnya sejajar sumbu X. Berarti kalau gitu tetanya 0 derajat. Dan akhirnya lebih bawah. Berarti bukan Y nih. Tapi min Y. Dan ini 37. Masih ingat? 345. Kalau kita masukin persamaannya, min Y, tangannya tangan 0 ya. Tangan 0 ya, 0 dong. Berarti habis. Min setengah G, 10 itu 5. X cos 0 itu 1. Itu. Padahal Y itu apa? Depan dibagi samping. Nah, Y itu dapat diganti 3/4 dari X. Iya dong perbandingannya. Y dibanding X kan 3/4. Ingat kesebangunan SMP. Oke, sehingga X-nya saya dapat. Coret 60. Jadi kalau X-nya ini 60, ya kesebangunan aja. Kalau 4, 60. Berarti kali 15 ya. Berarti D-nya kali 15 dapat. Berapa? 75. Jadi berapa D? D-nya 75. Tolong ya, ini sudah saya gunakan rumus cepat nih. Ya, sehingga kita dapat mendapatkan bentuk yang sangat sederhana. Berikutnya, mengenai tendangan yang ditanya tinggi bola saat 1 detik. Berarti Y aja. Paham? Masukkanlah ke rumus Y. V0-nya adalah 10. Sin-nya sin 37. T-nya 1. Setengah G itu 5. 37 itu adalah 3/5 sin-nya ya. Dapat 1 meter. Itulah ketinggian bola pada saat 1 detik. Oke. Next, nomor 5. Nah, ini soal sulit, ini soal bagus. Kayak tadi loh. Intinya kita disuruh mencari bagaimana ketinggian bola Y. Oke? Tetapi di sini ada waktu T. Jadi data-datanya itu adalah V0-nya 2V0, tetanya teta, Y0-nya Y, X-nya 2X, T-nya T. Berapa Y-nya? Berarti cukup kita gunakan rumus yang ini saja. Yaitu hubungannya bagaimana persamaan ketinggian bola tepat mengenai dinding dalam satuan meter. Oke? Ya kalau sudah ada Y dan X, ya kita langsung masukin aja Y. Ngerti? Jadi ini Y, cuma hati-hati tingginya menjadi awalnya ditambah, ya toh? 2X tangen setengah G, oke? X-nya 2X, 2V cos. Jadi kalau disederhanakan berarti Y sama dengan Y0 ya. 2X tangen theta. Oke, ini G/2, 2-nya kecoret. Itulah persamaan ketinggian bola tepat mengenai dinding dalam satuan meter. Ya, kalau udah ada YX ya pakai YX aja. Ngapain kita gunakan variabel T? Bisa? Jelas ya? Nah, dari 5 soal ini saya pikir sudah cukup mewakili. Dan sekali lagi kita masuk pada sesi soal latihan. Ya, ini ada berapa? 10 soal. Ya, ada 10 soal. Dan silakan kalian kerjakan dalam 20 atau 30 menit. Ya, jadi satu slide ini
Saya berikan waktu 4 detik ya, bisa kalian pause. Kemudian nanti semua jawaban bisa kalian kirim ke WA saya atau email saya ya. Nanti akan saya berikan pembahasannya dalam bentuk video dan akan saya analisis ya. Kamu bisa mendapatkan nilai berapa. Semua soal ini adalah sangat membantu untuk mempersiapkan kalian menghadapi ulangan di sekolah ya, untuk melihat apakah sudah mampu ya menguasai dari materi tentang gerak parabola. Jangan lupa akan banyak video-video dalam bentuk metode belajar AFID akan saya sampaikan, dan kalian bisa setiap saat belajar melalui video YouTube di channel saya. Baik ya, sudah selesai semua, dan silahkan kalian kirim jawabannya ke WA saya yang 944 atau lewat email, dan kalian bisa mendapatkan video pembahasan dan gunakan layanan konsultasi belajar melalui WA atau email saya, di mana setiap permasalahan kalian pasti akan saya bahas. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.